Kenapa ya? Kok barangnya pada jatuh semua? Nah iya bro nih, ini barusan terjadi gempa bumi. Oh gitu. Tapi bentar deh. Gempa bumi itu apa sih? Jadi gini bro nih, gempa bumi itu adalah bencana berbentuk guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan di lempeng bumi. Yuk sini aku jelasin lebih lanjut. Sebenarnya, setiap saat lempengan bumi itu selalu bergerak sangat pelan. Tapi, kalau lempengan itu saling nabrak, itulah yang menyebabkan gempa bumi. Berarti semua tempat yang ada di bumi rawan dengan gempa ya, Ciko? Nggak semua tempat sih. Gempa bumi itu bisa terjadi tergantung tempatnya, berada di batas pertemuan tiap lempengan bumi atau enggak. Jadi, kalau Indonesia gimana? Kalau Indonesia berada di batas pertemuan tiga lempengan bumi, makanya Indonesia tuh jadi wilayah yang sangat rawan gempa. Oh iya, aku baru tahu nih, Ciko. Tapi kamu tahu nggak, dengan posisi wilayah Indonesia yang berada di batas lempengan bumi, itu juga memberikan keuntungan loh ke alam Indonesia. Emang keuntungannya apa aja? Indonesia tuh diberikan kekayaan alam yang melimpah, seperti tanah yang subur. Makanya bro nih, kalau nanam tumbuhan apapun di Indonesia tuh gampang. Selanjutnya, merupakan sedikit cuplikan mengenai tanah yang subur di Indonesia. Makanya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Bro nih tahu tidak, Indonesia itu menjadi negara dengan penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Hal ini bisa terjadi karena tanah yang subur di Indonesia yang disebabkan berada di pertemuan lempengan bumi. Terus hasil lautnya juga melimpah karena Indonesia itu bentuknya kepulauan. Nah bro nih, berikut adalah sedikit cuplikan mengenai hasil laut Indonesia yang bisa kamu lihat. Ada gempa lagi nih. Kita harus ngapain, Ciko? Tenang bro nih. Kalau situasinya tidak memungkinkan untuk keluar rumah, kita harus melindungi diri dari reruntuhan bangunan. Kita bisa berlindung di bawah meja dengan mengutamakan bagian tubuh seperti kepala, leher, dan dada. Selanjutnya, ketika suasana sudah mulai memungkinkan untuk keluar ruangan, kita dapat bergegas meninggalkan ruangan dengan tetap melindungi bagian-bagian tubuh seperti kepala, leher, dan dada. Nah, saat telah berada di luar ruangan, hindari bangunan-bangunan tinggi dan segera bergegas menuju lapangan terbuka. Namun kita tetap harus ingat ya bro nih, untuk tetap melindungi bagian-bagian tubuh seperti kepala, leher, dan dada. Nah bro nih, ini kondisi kalau kita sedang berada di sekolah. Pertama-tama, kita harus mengikuti arahan dari guru dan jangan panik. Hindari barang-barang yang mudah pecah seperti kaca, dan kita bisa berlindung di bawah meja dengan tetap memperhatikan bagian-bagian tubuh seperti kepala, leher, dan dada. Setelah situasi telah memungkinkan untuk keluar ruangan, tetap ikuti arahan guru dan keluar secara teratur. Jangan lupa untuk tetap lindungi bagian-bagian tubuh seperti kepala, leher, dan dada. Gitu bro nih, tetap ikuti arahan guru dan segera bergegas menuju lapangan yang terbuka ya, seperti lapangan sekolah.
Tapi aku mau nanya deh, apa sih pentingnya mitigasi bencana? Soalnya dari tadi kamu banyak jelasin mitigasi bencana saat gempa bumi. Sebelumnya, Brownie harus tahu dulu nih, apa itu mitigasi gempa bumi. Jadi, mitigasi gempa bumi itu seperti persiapan kita biar aman kalau misalnya bumi tiba-tiba berguncang atau goyang. Jadi, sebelum terjadinya gempa, kita udah tahu apa yang harus dilakukan supaya nggak celaka. Nah, pentingnya mitigasi yang pertama, jadi gempa itu kan bisa datang tiba-tiba dan nggak bisa ditebak. Terus, gempa itu bisa terjadi di siang atau malam hari, di saat kita belajar ataupun tidur. Jadi, kita harus selalu siap dengan keadaan apapun ketika gempa itu terjadi dengan cara edukasi melalui mitigasi bencana. Terus yang kedua, agar kita tahu apa yang akan dilakukan ketika gempa itu terjadi. Dengan adanya edukasi tentang mitigasi gempa, jadinya kita tahu untuk menyelamatkan diri, seperti melindungi diri di bawah meja, melindungi kepala, leher, dan dada, serta jangan lupa untuk tidak panik. Nah, jadi mitigasi bencana itu sangat penting, apalagi untuk kita sebagai anak-anak. Oh, jadi gitu, Ciko. Sekarang aku jadi tahu nih mitigasi di saat terjadi gempa. Berarti kalau seandainya terjadi gempa, kita harus berlindung di bawah meja, hindari barang-barang mudah pecah, dan jika situasi memungkinkan, segera pergi ke lapangan terbuka dan menjauhi bangunan-bangunan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan. Nah, kalau begitu, sekarang Brownie sudah tahu kan mitigasi bencana ketika di rumah dan di sekolah saat terjadinya gempa bumi? Iya, makasih penjelasannya ya, Ciko. Nah, ini dia Brownie, contoh nyata dari mitigasi bencana gempa bumi ketika sedang di rumah. Nah, selanjutnya adalah contoh nyata dari mitigasi bencana gempa bumi ketika sedang di sekolah. Makasih penjelasannya ya, Ciko.